Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Deka. Gampang diingat, biasanya teman-teman kalau 17 Agustus teriak merdeka, Mas Deka gitu ya. Kita alamat ini pertama, nama farm kita adalah Selawe Farm, berada di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Di Selawe Farm ini kita mulai beternak di Januari 2023. Lebih tepatnya 15 Januari 2023. Artinya perjalanan kami sekarang berarti 1 tahun. Sekitar 1 tahun ini, Mas. Pertama kita beternak ini, satu, melihat domba ini masih peluang yang potensial. Kalau misalnya hari ini ternak ayam sekarang sudah banyak pemain-pemain besar yang mungkin harga itu juga sudah bisa dikendalikan gitu kan. Nah, kalau di sini lebih ke arah momennya peternak rakyat lah untuk domba dan kambing itu. Jadi potensinya masih besar, masih bisa dikembangkan. Di sisi lain juga nabi-nabi dulu juga semangat untuk memelihara domba dan kambing begitu. Ini jadi potensi untuk dikembangkan lah begitu. Kalau kami di Selawe Farm, fokus kami yang pertama sebenarnya adalah breeding. Kami memproduksi cempe-cempe untuk kami kembangkan, untuk kami jual, untuk kami pasarkan. Kami di sini mengembangkan yang pertama F1 Dorper, itu cempe-cempe yang di sini banyak, paling banyak jumlahnya. Yang kedua F1 Awasi. Nah, yang ketiga ini akan menyusul F1-nya Suffolk gitu. Jadi kami di Suffolk, Dorper, dan Awasi ditambah dengan Merino. Itu domba-domba unggul yang ada di kandang Selawe Farm, di kandang kami. Kami start awal itu kurang lebih di 200 ekor. Jadi betina kami datangkan, kami memulai dengan mengkoloni 25. Itu kita isi dengan 1 pejantan, terus kami kawinkan gitu. Nah, jadi kita start memang sudah dari 200 ekor. Nah, dengan sekarang perjalanan ini populasinya sekarang kita di 1050 yang terakhir kami hitung, ini 1050 ekor yang berada di kandang. Yang pertama kita mengejar di istilahnya, kalau melihara sedikit dengan waktu yang sama, hasilnya kan juga ya sedikit itu gitu loh. Lah sementara waktunya sama, lokasinya sama, yang diternakkan ya juga sama, ya kami memulai dari dan memang dananya juga ada gitu ya. Jadi kita memulai dari 200. Sehingga dengan waktu yang sama, yang dipelihara juga sama, tapi hasilnya kelipatannya bisa lebih banyak begitu. Untuk kami saat ini masih menambah indukan-indukan baru dari luar kandang, artinya kami beli. Itu tambahan untuk pejantan kami dalam jumlah yang banyak, itu juga kami kolonikan dengan betina-betina itu. Jadi ada hasil anakan dari kandang, ada juga kami langsung beli indukan siap kawin atau darah begitu. Pertama kami satu ya kematian ya, kemarin kami memang di awal itu mengalami cempe itu mati, beranak 3 mati 2, ada juga yang beranak 2 mati dua-duanya ada. Terus faktor pakan, awal-awal kan banyak penyesuaian kita. Jadi kami lebih ke arah tantangan kemarin itu faktor kematian di cempe, karena kami di breeding. Nah, kami tata lagi, satu memang pakan kita tingkatkan sekarang supaya BCS indukan ketika memang bunting itu, BCS-nya tingkat gemuknya itu memang sudah standar, sehingga cempe yang dilahirkan itu juga sehat-sehat dan bagus. Yang menarik adalah satu, anakan yang mati itu membuat kami semangat itu karena domba ini sekali beranak itu bisa 2 atau 3 gitu loh. Kadang mati 1, oke lah kita
nggak apa-apa, kita masih punya 2 begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, peminatnya Mas. Jadi kami ini sudah didatangi para pembeli, ada yang pengen beli, Pak saya mau beli 30 ekor, saya mau beli 5 ekor. Loh, ternyata ini menarik begitu loh. Jadi dengan cempe lahir itu sudah ditaksir orang, sudah kepingin dibeli, karena ya memang mereka gunakan lagi, ternyata ada yang untuk disilangkan lah, sehingga menurut kami ini masih menarik terus gitu. Jadi kami semangat teruslah untuk membreeding, dan memang kondisi hari ini betina di pasaran itu yang ketiga faktornya adalah betina di pasaran hari ini harganya juga sudah gila ya, naik-naiknya begitu. Kami hari ini mempunyai 3 produk unggulan. Yang pertama adalah cempe F1. Itu produk unggulan kami yang pertama. Kami menggunakan full blood dorper, awasi, dan full blood sulfok ya, untuk kami gunakan sebagai pemajak, ditambah dengan merino yang kami punya ini juga ada. Itu kami kolonikan untuk menghasilkan anakan F1. Anakan F1 inilah yang hari ini diminati orang cukup banyak. Terus yang kedua, produk buntingan. Ternyata ada peternak yang kepingin beternak, Pak saya ingin membeli buntingannya yang memang sudah bunting. Nah, dengan pejantan-pejantan unggul di kandang kami, itu mereka membeli buntingan. Ada yang beli 5 ekor langsung, ada yang beli 10 begitu. Nah ini buntingan masih menarik sampai hari ini. Terus yang ketiga, nanti kami keluarkan di produk kurban. Jadi pejantan-pejantan ini juga ada yang kami tahan untuk kami keluarkan di kurban. Intinya 3 produk inilah yang hari ini masih kami maksudnya peminatnya lebih banyak. Adapun produk tambahan adalah kalau teman-teman butuh full blood yang lahir di Indonesia, kami yang punya. Kami punya intinya. Full blood dorper ada kami kemarin 3 beranak asli di sini. Pejantannya full blood dorper, betinanya juga full blood dorper. Anaknya memang bagus gitu ya. Nah, itu kami punya, awasi juga ada di sini. Jadi stok full blood kalau teman-teman membutuhkan juga ada. Total kemarin kami kalkulasi kurang lebih 350 ekor bisa kalau teman-teman atau ada yang ingin membeli. Kami punya stok sampai di 350 ekor. Tentu umurnya variannya macam-macam ya, karena memang setiap hari juga ada yang beranak. Jadi ada yang 4 bulan, ada yang masih umur 2 bulanan gitu. Nah, cuman yang kami lepas adalah yang sudah di atas 4 bulanan atau lepas sapi. Pertama, untuk pakan kami berikan di 2 waktu pagi dan waktu sore. Untuk komposisinya kami menggunakan yang pertama sumber serat ya, dari rumput-rumputan. Kami ada odot, ada juga tebon jagung, itu kita pakai. Terus yang kedua ada konsentrat. Konsentrat ini biasanya kalau kami buat itu pembuatan 700 kilo itu 1 konsentrat, atau 1 sak itu 50 kilo. Nah, konsentrat ini ya dari bahan biji-bijian lah kalau teman-teman tahu. Intinya dengan protein tingkat tertentu, TDN tertentu. Nah, itu yang kami gunakan. Terus yang ketiga, bahan-bahan lainnya yang di sekitar sini, dalam tanda kutip mungkin limbah pertanian bahasanya. Ada kami dapat rendeng delay kering, ada juga kami dapat selamper jagung, ada juga kami langsung menggunakan jagung asli, masih bonggolan atau tongkolan itu, yang ditanam oleh petani-petani sekitar sini, itu kita beli, itu juga ada. Jadi komposisi pakan itu kami mix, kami sajikan begitu, tanpa memang kita fermentasi. Jadi kita nggak pakai fermentasi, dengan populasi saat ini kurang lebih 1050 ekor. Kami di sini kurang lebih di kandang yang pertama kami ada 2 ABK. Di kandang pertama itu kita kurang lebih 2 ABK. Di kandang yang kedua ini, di kandang yang kami kembangkan baru ini, itu kurang lebih ada 4 orang. Jadi mulai dari yang membuat pakan, terus jadi total di sini ada 6 orang begitu. Untuk sistem kawin kami menggunakan formasi koloni. Jadi kurang lebih 20 betina itu kita kolonikan dengan full blood jantan. Jadi setiap 20 betina kami kolonikan 1 bejantan. Setiap 20 lagi kami kolonikan 1 bejantan. Pejantannya bermacam-macam variannya, yang sufok ada, yang dorper ada,
yang merino juga ada, ditambah dengan yang awasi. Jadi kurang lebih pejantan inilah yang akhirnya mengawini betina-betina tadi yang kami koloni 20 itu tadi per petak. Background sebenarnya bukan orang peternakan, tapi senang dan suka ya dengan dunia ternak. Kalau saya dulu kuliahnya di Surabaya, di teman-teman mungkin tahu namanya UIN ya, atau IAIN dulu itu. Nah, saya dulu mengambil jurusan politik Islam malah. Jadi jurusannya politik, lari nang ternak kambing. Tapi saya juga ya tentunya belajar ya, ndak moro-moro. Saya sempat belajar ke Jogja, saya juga sempat belajar ke Jombang. Kita mengikuti beberapa tempat belajar memang agar kita beternak ini juga sudah sesuai rel atau belum. Ada panduannya lah begitu. Nah, sehingga kami dari belajar itu, dan sebenarnya yang lebih banyak membantu itu silaturahim ke peternak. Jadi kunjungan ke peternak itu banyak ilmu baru, pengalaman baru yang bisa kita pelajari dari mereka juga. Intinya begitu. Untuk teman-teman kalau memang ingin memulai, pastikan yang pertama ilmunya dulu. Ilmunya ini adalah teman-teman harus tahu kira-kira kapan domba ini butuh kawin, ciri-cirinya seperti apa. Itu kan penting. Kok kambingnya mbek-mbek tiba-tiba nggak dikasih betina, dikurung aja, kan berarti nggak terjadi dia minta kawin nggak dikawinkan, kan itu berarti ya ilmunya kita belum tahu. Terus bagaimana ketika jempe lahir, penanganannya, itu tali pusarnya diapai, disemprot apa, itu ada. Nah, terakhir pakannya ini apa, kok tiba-tiba kambing saya banyak yang kembung, dombanya banyak yang kembung, itu kan kasuistik yang banyak terjadi di lapangan. Nah, antisipasi itu dengan belajar. Biaya belajar kadang kesannya agak mahal, tapi ternyata ketika kambing kita mati justru biayanya lebih mahal lagi, dan penyesalan yang terjadi ketika domba-domba kita malah banyak yang mati. Jadi awali dengan belajar, berdiskusi, jangan hanya istilahnya jangan hanya beli langsung pelihara, jangan teman-teman. Jadi lebih baik belajar. Nah, channel Gapper itu ataupun channel-channel yang lain itu juga membantu kita dalam mencari ilmu tentang itu. Gitu. Selawe Farm, harapan kita ya bisa melayani teman-teman seluruh Indonesia yang membutuhkan bibit-bibit unggul. Itu yang pertama. Jadi kami punya banyak stok cempe. Yang kedua, kita juga bisa melayani kebutuhan teman-teman, misalnya ada yang ingin kurban atau ingin akikoh, itu kedepannya mudah-mudahan kita bisa juga memberikan pelayanan di situ, karena stok jantan hari ini cukup semakin bertambah dan banyak yang harapannya ini bisa menghasilkan daging, tentunya kan lebih banyak untuk dikonsumsi seperti itu. Dan yang ketiga harapannya adalah mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat lah yang seluas-luasnya. Kalau ada teman-teman yang ingin belajar atau ingin membeli ternak di sini, kita sangat terbuka untuk itu begitu. Untuk memulai ternak ini yang pertama memang agak dipandang sebelah mata ya. Sebelah mata itu masa sih dari kambing iso sugih gitu. Tapi orang-orang ketika datang ke sini itu dalam tanda kutip seakan-akan takjub gitu, kaget, loh bisa ya seperti ini, membuat kandang seperti ini, tertata rapi seperti ini, terus populasinya sekian banyak. Pikiran orang-orang sebelumnya, ini ngaritnya apa nggak capek gitu lah, ngarit 2 karung aja sudah capek, apalagi jumlah segini. Nah, itulah pentingnya ilmu. Akhirnya kami belajar, kami menanam dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah awalnya kita dipandang sebelah mata, akhirnya orang-orang yang memandang tadi itu justru akhirnya kaget. Dan ya secara tidak langsung memang ya ini memang orang kita akhirnya diakui lah di dunia peternakan, intinya kan seperti itu. Tetap tenang teman-teman, intinya segala sesuatu jenengan dikucilkan dan lain sebagainya ya itu hal biasa dalam kita memulai usaha seperti itu. Nah, ya dukungan keluarga ini sangat-sangat penting. Dulu awalnya ada kisah menarik juga ya. Jadi saya itu ternak ini juga sampai dibantu istri saya. Jadi pernah ada suatu pesanan kita
ada orang beli kambing, pengirimannya itu hampir sama harinya, sehingga kalau ngirimnya bareng-bareng ini seperti apa ya gitu. Akhirnya istri saya itu sampai terjun ikut ngirim. Ya naik mobil ya, jadi tinggal nganu di mana lokasinya dan lain sebagainya ya. Istri itu satu memberikan support yang pertama. Yang kedua, dari ayah saya dulu itu juga sebenarnya saya SD itu sudah diajari angon. Cuman tradisional ya, jadi kambing itu masih diikat tali terus kita tunggu. Ya itu waktu itu pekerjaan saya SD itu dikasih sampingannya itu seperti itu. Nah, jadi itu mental mungkin sudah mulai terbangun di situ. Support dari ayah, support dari keluarga, support dari istri juga itu penting. Kalau misalnya keluarga nggak support, ya tentu kita akan kepikiran terus, kok usaha jadi begini gitu. Padahal usaha ini adalah jalan untuk kita menuju sukses gitu. Untuk teman-teman, saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, satu, peternak itu harus semangat. Kalau ada hinaan, cacian, dipandang sebelah mata, itu adalah tantangan yang bisa kita rubah menjadi peluang-peluang besar. Itu. Yang kedua, setelah semangat adalah ilmu. Jadi semangatnya sudah ada, ilmunya juga harus sebagai pensupport semangat itu. Kalau misalnya semangat tapi kambingnya mati terus kan lama-lama nggak semangat akhirnya. Kok jadi rugi gitu. Nah, tapi kalau semangatnya ada, ilmu di peternakannya juga dibenahi, ditambah terus, di-upgrade terus, saya yakin semangat tadi berkombinasi dengan ini maka akan bagus. Yang ketiga adalah jujur teman-teman. Jadi kita nantinya kan menjual ternak kita. Kalau kami ngomong ternak kita ini saya jual ternak ini bunting gitu ya, pastikan betul-betul bunting teman-teman, agar konsumen tidak kecewa. Oh, ternak saya ini jenis F1 Dorper, ya memang dia harus jenis F1. Jangan sampai yang justru kita kasih domba Garut misalnya, begitu kan lucu. Jadi semangat, ilmu dan kejujuran ini kombinasikan teman-teman, orang akan percaya dengan kita, bisnis juga akan berkembang. Tentu ternak-ternak juga tentunya akan terasa senang begitu. Pasti ada aura dari peternaknya itu luar biasa gitu. Baik, kepada teman-teman peternak, mari kita berternak domba. Peluangnya masih terbuka lebar, terbuka luas teman-teman. Yang kedua, semangat untuk belajar. Dan terakhir, mari saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel YouTube ini. Mudah-mudahan semangat ini memberikan inspirasi untuk teman-teman yang menonton channel ini. Terus beternak domba, kembangkan dan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.